Nabi SAW menyatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat yang menyangka bahwa pertanyaan Rasul SAW itu menyangkut urusan ekonomi, mereka menjawab karena menyangka ini bukan urusan agama. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, alladzi la mala lahu wala mata'. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Oh bukan, kata Nabi. Orang yang bangkrut al-muflisuna min ummati. Yang bangkrut dari kalangan umatku ini umat Islam. Alladzi ya'ti bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikan. Wa qad syatama hadza wa dhalama hadza wa safaka damma hadza wa daraba hadza. Tapi orang ini ketika di dunia pernah mencela si anu, pernah zalim kepada si anu, pernah memukul si anu, pernah mengalirkan darah si anu, pernah berbuat jahat kepada orang lain dengan berbagai macam kejahatan, gibah menghina gitu, mencela, merampas hartanya, memukul fisik atau psikisnya, pokoknya berbuat zalim kepada orang dan tidak terbalas di dunia. Ingat, kedzaliman yang tidak terselesaikan di dunia tidak berarti urusan beres, tapi tambah ribet loh. Urusannya akan berlanjut ke akhirat. Nanti orang yang pernah dipukul ngambil pahala dari orang yang memukul. Orang yang pernah dicela dan tidak terbalas di dunia ngambil pahala dari orang yang mencela. Pernah juga yang disakiti ini, dizalimi ini, dirampas hartanya, semuanya ngambil pahala. Kalau semua pahala habis, sedangkan kezalimannya masih tersisa, ada yang belum terbalas, terbayar, belum, maka dosa dari orang yang dizalimi diambil, diberikan, dioverkan, dibebankan kepada orang yang zalim. Habis pahala, yang tersisa dosa numpuk. Itu yang disebut dengan sebutan bangkrut di akhirat. Oleh karena itu, cara agar kita tidak bangkrut di akhirat, ilmu. Ilmu akan menahan kita dari berbuat zalim di dunia. Ilmu akan membuat kita sabar dari kezaliman orang di dunia. Dan itu mengakibatkan pahala kita nambah, dosa kita berkurang. Dosa berkurang karena ilmu. Dosa berkurang karena menderita ketika belajar ilmu, menderita ketika menerima penjelasan ilmu, menderita ketika mengajarkan ilmu, menderita ketika umpamanya kita mengamalkan ilmu untuk diri sendiri. Semua penderitaan itu menggugurkan dosa, ya. Setelah itu kita juga dimintakan ampun oleh para malaikat dan makhluk lain, gugur lagi dosa. Setelah itu kita diomongin, difitnah oleh ahli maksiat, oleh orang-orang yang menyimpang karena ilmu yang kita ajarkan menyinggung mereka umpamanya, gugur lagi dosa. Wah, tambah bersih nih kita ini. Itu akibat ilmu. Walhasil, selain ilmu itu bisa mengundang pujian Allah, menghindari celaan Allah, ilmu juga bisa menggugurkan banyak dosa dan melahirkan banyak pahala.